Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keislaman berdasarkan kitab dan sanad yang relevan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang lebih baik lagi. Syarat agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Untuk dapat melakukan itu, kita harus tahu tata cara bersuci atau toharoh. Untuk itu, agar lebih mengenal lebih dalam, pada video kali ini kami akan menjelaskan apa itu toharoh serta hikmahnya. Secara bahasa, kata toharoh itu artinya kebersihan atau kesucian. Namun secara istilah dapat diartikan secara lebih spesifik, yaitu ibaratun ar-raf'il hadathi au izalatin najasi au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, yang artinya toharoh adalah pekerjaan mengangkat hadas atau juga menghilangkan najis atau apa yang semakna dengan keduanya dan juga yang sama sifatnya. Contoh dari kalimat apa yang sama dengan keduanya dan juga yang sama sifatnya adalah seperti basuhan yang kedua pada saat berwudu, karena yang menghilangkan hadas hanya pada basuhan yang pertama. Namun basuhan yang kedua ini tetap dapat dikatakan sebagai toharoh. Di zaman pandemi COVID ini, pemerintah menggalakkan untuk terus mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan lingkungan agar mencegah penyebaran virus yang lebih marak. Padahal perintah untuk menjaga kebersihan atau toharoh ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Seakan agama Islam ini datang bersama dengan adab untuk terus bersuci. Adapun beberapa perintah toharoh antara lain, yang pertama, perintah untuk berwudu setiap sebelum sholat dan memegang Al-Quran. Yang kedua, perintah untuk membersihkan gigi. Jauh sebelum ditemukannya sikat dan pasta gigi, Rasulullah telah mensyariatkan untuk membersihkan gigi, yaitu bersiwak. Yang ketiga, perintah untuk mencuci tangan setelah bangun tidur. Sebelum tangan itu memegang yang lain, lebih baik kita mencuci tangan setelah bangun tidur, karena kita tidak tahu ada di mana tangan kita berada selama kita tidur. Yang keempat, perintah untuk memakai parfum atau wewangian. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, arba'un min sunanil mursalina al-hinna'u wa ta'atturu was-siwaku wan nikahu, yang artinya 4 hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu memakai hina, memakai parfum atau wewangian, menggosok gigi, dan menikah. Selanjutnya yaitu perintah untuk beristinja, yaitu membersihkan najis berupa kotoran yang menempel pada tempat keluarnya kotoran yang disebut kubul dan dubur. Selain 5 perintah tersebut, masih banyak perintah-perintah lain yang belum disebutkan untuk selalu menjaga kebersihan atau toharoh. Adapun hikmah dari syariat toharoh antara lain, yang pertama, Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena toharoh merupakan sesuatu yang secara naluriah manusia menyukai hal itu, manusia pasti akan lebih senang dan nyaman dengan lingkungan yang bersih dan suci. Apabila ada yang tidak senang dengan kebersihan, maka secara naluriah ia tidak seperti manusia. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan. Di zaman sekarang, kebutuhan primer manusia itu tidak hanya berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan untuk diakui. Untuk mencapai hal itu, tentu dibutuhkanlah suatu usaha sehingga kita dapat mendapatkan respek dari orang sekitar. Usaha tersebut tidak lain adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Bila diperlukan, kita juga dapat memakai wewangian.
Orang yang berpenampilan bersih dan rapi tentu akan lebih dihormati dari orang yang berpenampilan lusuh. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa sumber dari kesehatan itu adalah kebersihan. Tidak mungkin orang bisa sehat apabila tidak bersih. Orang yang menjaga kebersihan dari badan, pakaian, tempat tinggal, serta makanan dan minuman yang ia konsumsi pastinya akan terjaga dari segala sumber penyakit. Dalam kitab Kasyif al-Saja karya Imam Nawawi al-Bantani disebutkan bahwa salah satu sebab kefakiran yaitu adalah menumpuknya sampah di rumah. Karena jika orang menumpuk sampah di rumah, maka akan menjadi sumber penyakit. Kalau banyak penyakit, maka orang itu akan menjadi sakit dan tentu akan mengganggu aktivitasnya dalam bekerja. Yang keempat yaitu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Inti dari hikmah Thaharah yaitu ada pada poin keempat ini, yaitu selalu dalam keadaan bersih dan suci ketika kita beribadah, baik sholat maupun ibadah lainnya. Tentu ketika kita akan bertemu orang dengan kedudukan yang lebih tinggi, kita akan berpenampilan bersih dan rapi. Hal itu tentu juga berlaku ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terkena najis, tentu ibadah kita tidak akan sah. Maka dari itu, kita harus membersihkan dulu najisnya sehingga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang fitrah, yaitu agama yang sesuai dengan naluri manusia. Islam memerintahkan untuk selalu menjaga kebersihan yang mestinya manusia akan lebih senang dan nyaman apabila lingkungannya bersih. Selain itu, menjaga kebersihan juga dapat menjauhkan dari segala sumber penyakit serta akan lebih dihormati oleh orang lain. Untuk itu sebaiknya kita terus menjalankan syariat ini agar kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengaji bersama Young Lovers. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkah bagi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.